Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat Hari Ayah. Banyak hal itu indah. Menjadi ayah adalah salah satunya. Kalau tidak percaya, coba saja. Tapi jangan sembarangan, saudara. Karena menjadi ayah itu juga penuh dengan tanggung jawab. Oke, jadi 1 bulan sesudah Hari Ibu itu Hari Ayah. Jadi minggu ketiga bulan Mei itu Hari Ibu Internasional. Sekarang adalah Hari Ayah. Tapi Hari Ayah ini bukan dibuat supaya saingan dengan Hari Ibu gitu ya. Para ayahnya merasa kok ini ibunya disayang, ibunya dihargai. Hari Ayahnya kapan gitu kan? Kalau gitu kita bikin deh Hari Ayah. Bukan seperti itu juga, saudara. Karena ternyata memang Hari Ayah itu dibuat untuk mengapresiasi para ayah yang sudah berkorban, yang sudah berusaha dan berjuang. Oleh sebab itu, ini adalah suatu kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan yang khusus untuk para ayah dan para laki-laki. Karena asumsinya, rata-rata laki-laki itu nanti suatu saat mau menjadi ayah. Benar? Enggak? Malu-malu mungkin ya. Tapi bukan berarti yang wanita tidak bisa, karena banyak hal itu sifatnya generik. Dan prinsip-prinsip yang benar untuk ayah, tentu akan benar juga untuk sang ibu. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan mengajarkan sesuatu, baik itu untuk ayah atau untuk ibu, dua-duanya bisa mempelajarinya dan mendapatkan manfaat daripadanya. Oke? Jadi, biasanya, kalau untuk kaum wanita, itu ada satu pasal khusus, namanya Amsal pasal 31. Berapa banyak di sini yang sudah menghafalnya? Amsal pasal 31? Waduh, perempuan yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Waduh, hati suaminya percaya kepadanya. Itu seperti mendapatkan harta yang lebih berharga daripada permata. Tetapi di mana Amsal 32 yang untuk laki-laki? Mungkin banyak yang bertanya. Yang ibu-ibu protes, oh kenapa kami yang dikasih Amsal, kami dikasih pasal, mesti begini, mesti begitu. Kayaknya beban banget, mana yang buat bapak-bapaknya? Gitu kan. Sebenarnya Amsal pasal 32 itu tidak diperlukan, karena apa? Karena seluruh Alkitab ini bukan cuma satu pasal, saudara. Seluruh Alkitab ini adalah untuk para laki-laki. Kalau cuma satu pasal saja, malahan cuma 3/4 pasal untuk wanita, itu masih kurang. Ternyata Alkitab ini penuh dengan pahlawan-pahlawan iman yang bisa dicontoh oleh para lelaki, para ayah. Dan tentu contoh yang paling baik adalah siapa? Allah sendiri. Dia menyebut dirinya sebagai Bapa kita. Dia adalah Bapa dari Adam. Dan dia adalah Bapa dari kita semua, umat manusia. Dan apa yang kita lakukan sebagai ayah, mencontoh apa yang Allah Bapa lakukan untuk kita. Demikianlah, maka kita mencontoh Allah. Dan bahkan sebenarnya Allah menunjuk ayah sebagai wakilnya di muka bumi ini. Apa yang Allah ingin lakukan, Allah tugaskan kepada sang ayah. Lalu kemudian Tuhan kasih seorang penolong, supaya tugasnya itu tidak terlalu berat. Supaya tugasnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, penolongnya itu diambil dari rusuknya. Dan keduanya menjadi satu. Dan keduanya bekerja bersama. Yang satu memimpin, yang satu menolong. Yang satu Tuhan bebankan tanggung jawab, yang satu menolong. Inilah keindahan yang Tuhan buat, sehingga di dalam satu keluarga ini benar-benar mencerminkan Allah Bapa. Oke? Nah, jadi kalau begitu apa saja yang Tuhan bebankan kepada para ayah? Nah, kita mau belajar ini supaya kita paham laki-laki menjadi ayah mengemban satu tugas yang sangat mulia dan sangat penting. Nomor 1 adalah memprioritaskan keselamatan jiwa anak-anaknya. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ini sebenarnya mulai dari ayat 12, tetapi karena lumayan panjang, saya tidak akan membaca semuanya, kita akan baca ayat 20 saja. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 20 sama-sama.
Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami memanggil Engkau sebagai Bapa kami, karena kami mengakui bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang kami ada dan diri kami pada saat ini. Dan kami pun ingin menjadi Bapa yang baik bagi keluarga, bagi anak kami. Dan dengan demikian, maka tugas dan tanggung jawab yang Engkau bebankan kepada laki-laki, kepada ayah, dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, jemaat ini akan menjadi sehat dan bertumbuh sesuai dengan kebenaran, dan akan bisa melaksanakan programmu di muka bumi ini, sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapaknya melambangkan Allah Bapa. Ya, ayahnya di sini melambangkan Allah Bapa. Tentu ada anak sulung, ada anak bungsunya. Anak sulungnya ini melambangkan misalnya orang Israel, umat Tuhan, tetapi yang bungsu ini adalah yang non-Israel, yang kemudian lari jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Dan kalau ada yang sudah lari jauh, ternyata kita baca, nanti Anda boleh baca, hati bapaknya ini merindukan anaknya. Merindukan anaknya. Sehingga ketika anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihat dia. Kalau bapaknya tidak merindukan anaknya, ya maka bapaknya nggak akan cari-cari. Ya. Kalau bapaknya tidak mengasihi anaknya, kalau bapaknya tidak mau anaknya pulang, maka ya sudah dibiarkan begitu saja. Banyak orang bingung kenapa bapaknya ini tidak menyusul anaknya ke negeri yang jauh itu. Kan bapaknya ini punya cara. Ya. Kenapa bapaknya tidak menyusul lalu membawa anaknya? Tidak bisa. Karena sebelum anak itu sadar sendiri, dan sebelum anak itu bertobat di dalam hatinya, maka anak itu akan terus lari dari bapaknya. Bapaknya mau kejar, lalu kemudian anaknya lari. Ini jadi kayak judul Bollywood punya, yang apa? Kejar aku, kejar aku, kau kutangkap, gitu gimana. Nggak ada Tuhan mau seperti itu. Karena Tuhan memakai cara-cara yang lain. Di ayat-ayat yang sebelumnya, ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ini menggambarkan usaha bapaknya. Usaha Allah Bapa untuk mencari mana domba yang hilang. Bukan Allah tidak berusaha. Ketika Allah menghitung domba-dombanya, gembala itu menghitung, lalu kemudian hilang satu, yang 99 dikandangkan dengan aman. Lalu dia pergi mencari di mana domba yang hilang. Dan ini adalah suatu pertarungan melawan waktu. Kalau domba ini terlalu lama di padang, mati. Kalau tidak ditemukan, mati. Kalau ditemukannya terlalu lama, mati juga. Dan lain sebagainya. Jadi usaha dari seorang gembala untuk mencari dombanya. Wah, ini luar biasa. Lalu kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ini seorang wanita, dia punya 10 dirham. Satunya hilang, ini berarti 10%. Ya, wah, bagaikan orang kehilangan investasinya. Misalnya tabungannya 10%. Bayangkan kalau hilang 10%, rasanya sakit juga, saudara. Lalu kemudian dia sapu seluruh rumah itu. Mungkin dari pojok sana ke pojok situ, balik lagi secara sistematis. Dicari, kalau saya orangnya sistematis. Jadi mulai dari satu pojok, dicari. Tetapi ini adalah usaha dari Bapa. Sama, ketiga perumpamaan ini tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, menggambarkan tentang si Allah Bapa yang mencari anak-anaknya. Dan ini menggambarkan bahwa Bapa kita yang di surga mau menyelamatkan semua anak-anaknya. Dan inilah yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang tua, kepada ayahnya. Nah, coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama. Jarang orang membaca tentang Ayub, tetapi Gembala Stephen sedang membahas Ayub secara sistematis di kebaktian doa.
Saya sarankan Anda datang ya, dan berdoa bersama. Dan sebelum kita berdoa bersama, kita belajar tentang Ayub dulu. Tapi coba kita lihat pasal yang pertama. Ini pasalnya lumayan panjang. Saya ceritakan secara singkat. Di ayat yang pertama ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menceritakan tentang kondisi si Ayub. Dia orangnya seperti apa? Oh, dia orangnya saleh. Oh, dia orangnya jujur. Oh, dia orangnya takut akan Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, kedua dan ketiga, adalah apa yang Tuhan berkati bagi Ayub. Secara khusus di sini saya meng-highlight 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 udah angka yang genap, saudara. Jadi Tuhan memberkati Ayub dengan limpahnya, dengan harta, baik jasmani, tetapi terutama rohani, dan juga anak-anak. Tetapi sesudah itu, apa yang diperbuat oleh Ayub? Hal pertama yang dicatat tentang apa yang Ayub lakukan adalah tentang perbuatannya bagi anak-anaknya. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi apa yang Ayub lakukan di sini? Ayub, waktu itu di zaman keimamatan ayah. Ayublah yang berfungsi sebagai imam. Jadi, katanya setiap kali selesai hari-hari pesta, dia mengumpulkan anak-anaknya. Pagi-pagi, saudara. Pagi-pagi, hal pertama yang dilakukan sesudah selesai pesta, lalu kemudian istirahat. Hal pertama keesokan harinya, bangun pagi-pagi, dikuduskan. Rupanya Ayub menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Bagi Ayub kelihatannya, ini adalah suatu hal yang sangat prioritas. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Pagi-pagi, dia bangunkan anak-anaknya. Ayo, kita persembahkan korban kepada Tuhan. Ini adalah model yang Tuhan inginkan. Ayah yang memprioritaskan keselamatan jiwa anak-anaknya. Dia rela mempersembahkan korban sembelihan masing-masing 1. Berarti 10 ekor domba. 10 ekor domba walaupun tidak mahal, tidak besar menurut ukuran kekayaan Ayub. Tetapi ini tetap merupakan jumlah yang signifikan. Ya. Dan kalau ini berlangsung terus, katanya sering. Ya. Ini anak-anak laki-lakinya sering bikin pesta. Kalau gitu sering dilakukan korban ini. Setiap kali 10 lagi. Bayangkan ini dombanya cuma berapa ribu kok. Ya. Kalau 10 begitu ya lama-lama habis juga. Kalau diboros-borosin dombanya, saudara. Tetapi saya yakin Ayub merasa dia rela. Jangankan 10 ekor domba, seluruh dombanya, plus untanya, plus lembu sapinya, semuanya dikorbankan untuk anaknya pun, Ayub masih rela. Dan dia harus bangun pagi-pagi. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Nah, kalau harus bangun pagi-pagi. Wah, sudah jam 8. Ya kan? Sudah jam 8. Ini nanti jam 9 ada kebaktian. Ada sekolah minggu dewasa. Mesti mandi, mesti siapin ini, mesti segala macam. Tetapi bagi Ayub, dia bangun pagi-pagi pertama kali, dan mungkin dia yang harus membangunkan anak-anaknya. Kan anak-anaknya habis pesta. Berarti mungkin tidurnya agak malam. Ayub yang membangunkan, ayo bangun. Ayo bangun. Oh saudara, ini adalah mindsetting seorang ayah yang menganggap bahwa hal-hal rohani lebih penting daripada tidur, lebih penting daripada harta, lebih penting daripada apapun juga. Ini adalah suatu prioritas.
Nah, saudara, Ayub harus melakukan ini. Kalau dia hanya lakukan satu kali, apa efeknya? Nanti lain kali mereka akan pesta lagi. Terus akan pesta lagi, dan akan pesta lagi. Berarti Ayub harus melakukan ini secara konsisten. Makanya ditulis di ayat yang keempat di ujung, ayat yang kelima itu, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ternyata, pemikiran Ayub ini menjadi suatu paradigma yang dia pegang. Ini menjadi suatu prinsip bahwa saya harus melakukan ini. Maka dia tidak akan lupa. Karena dia telah menjadikan ini prinsip dia. Dia tidak akan merasa berat. Dia tidak akan merasa terpaksa. Maka dia bisa konsisten. Karena dia sudah menjadikan ini prinsip. Ini prioritas. Nah, saudara, bagaimana caranya memprioritaskan keselamatan anak-anaknya? Saya bukan Ayub. Anda di sini tidak ada semua di sini yang merupakan imam. Kita tidak akan mempersembahkan korban untuk siapapun. Tapi coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Bagaimana caranya memprioritaskan? Oh, ini ada sedikit sindiran sekaligus nasihat sekaligus pengajaran dari Rasul Paulus, pasal 10 ayat yang ke-14. Roma. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini, saudara. Untuk bisa diselamatkan, harus ada orang yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Seorang ayah yang sudah tahu tentang Injil, dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan, untuk mengestafetkan Injil itu, untuk sharing kebenaran itu dengan keluarganya. Harus. Dan plus, untuk inilah ada jemaat lokal. Ini sebenarnya sedang berbicara mengenai bagaimana orang awalnya bisa diutus. Kalau tidak ada orang yang diutus, maka tidak akan ada orang yang mendirikan jemaat lokal. Kalau tidak ada orang yang mendirikan jemaat lokal, maka tidak ada orang yang memberitakan Injil. Kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil, tidak ada orang yang akan berseru kepadanya dan diselamatkan. Oleh sebab itu, penting sekali memprioritaskan jemaat lokal. Kalau saya sendiri merasa tidak mampu untuk menginjili orang, maka saya bawa orang tersebut ke dalam jemaat untuk mendengarkan Injil di sini. Kalau saya sendiri malu dan merasa tidak bisa menjawab pertanyaan orang, saya bawa orang lain untuk datang, lalu bertanya di sini sehingga pertanyaannya dijawab. Untuk ikut blog kelas, untuk ikut seminar. Karena disinilah ada pemberitaan Injil itu. Nah, seberapa penting seorang orang tua menganggap keselamatan jiwa anaknya itu, maka serajin itulah dia akan datang ke gereja. Ya. Seberapa penting bagi dia keselamatan keluarganya, maka serajin itu dia akan datang ke gereja. Karena di dalam gerejalah ada Injil yang benar. Oh, saudara, seperti Ayub, dia membangunkan rumahnya, lalu kemudian membawa mereka untuk menyembah Tuhan, untuk memikirkan hal-hal rohani. Bahkan mungkin dia mengkhotbahkan mereka. Mungkin dia yang khotbahin, mungkin dia kasih tahu tentang dosa, mungkin dia ajarkan mereka tentang, ini bagaimana hidup di hadapan Tuhan, bagaimana saleh. Dan dia kasih tunjuk dengan perbuatan dia sendiri. Dan dia menyuruh supaya anak-anaknya ini mempersembahkan korban. Sehingga mereka memiliki pengertian tentang konsep, korban ini sebenarnya untuk apa? Sehingga mereka mengenal konsep tentang dosa. Dan hukuman dosa, akibatnya, konsekuensinya, yaitu domba ini harus mati. Padahal sebenarnya domba ini tidak harus mati. Yang harusnya menerima konsekuensi adalah saya. Tetapi, demi menyelamatkan saya, domba ini jadi korban. Demi kehidupan saya, domba ini mati. Dan itulah pengajaran tentang Sang Mesias. Walaupun belum datang dan masih jauh-jauh beribu tahun yang akan datang. Tetapi Tuhan sudah kasih simbolnya lewat domba yang sederhana yang mati di atas mezbah ini. Oh, saudara.
Ayub mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjauhi dosa. Mengajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Dan jangan meremehkan hal-hal kecil seperti ini. Ya. Jangan meremehkan, membangunkan anak-anak pagi-pagi untuk datang ke gereja, untuk siap-siap sekolah minggu, untuk membaca Alkitab, untuk bernyanyi, dan lain sebagainya. Jangan diremehkan. Karena cerita-cerita sekolah minggu itu bagaikan benih yang ditaburkan. Dan akan mendarat di hati-hati, di tanah yang subur. Sehingga pada saatnya, maka benih itu jikalau disirami dan disinari dengan matahari, dia akan bertunas. Oh saudara, inilah yang ditunggu-tunggu. Saya selalu berdoa. Apalagi ketika anak saya yang sudah mulai remaja ini, saya selalu menunggu-nunggu kapan dia akil balik. Kapan dia bisa memahami tentang dosa, tentang bertobat. Kapan dia bisa paham apa itu namanya percaya, berserah. Apa itu namanya meminta kepada Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat dia. Apa itu surga, apa itu neraka. Saya selalu menunggu-nunggu. Dan tentu di antaranya juga tidak pernah lupa untuk menceritakan kisah-kisah Alkitab. Tidak pernah berhenti untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya rohani. Kenapa? Karena ini adalah prioritas bagi saya. Saudara, pernahkah Anda merasa takut? Bagaimana kalau anak saya sebelum akil balik, dia mati? Kalau masih belum akil balik, wah, mungkin kita masih bisa sedikit dihiburkan karena ya nanti akan bertemu lagi di surga. Tetapi kalau sudah antara ya umur-umur di antaranya, ini kita tahu dari mana bahwa dia belum akil balik, lagi di antara belum dan akil balik dan sudah akil balik. Bagaimana kalau dia sudah akil balik tetapi belum menerima, lalu kemudian terjadi kecelakaan. Zaman sekarang saudara, saya melihat video-video yang viral itu, kalau ada yang di jalanan tiba-tiba naik motor jatuh lagi. Waduh, kalau anak sudah remaja naik motor, mungkin hati orang tuanya was-was ya. Makan permen karet saja bisa kesedak gitu, lalu mati saudara. Siapa yang suka makan permen karet? Waduh, anak saya juga suka sebenarnya makan permen karet. Ya. Bagaimana kalau misalnya mati sebelum beriman kepada Tuhan? Itu apakah ini menjadi mimpi buruk kita? Jelas saya takut. Ya. Saya punya rasa takut itu jangan sampai, oleh sebab itu saya selalu memprioritaskannya. Nah saudara, bagaimana dengan Anda? Bapak dalam cerita anak yang hilang ini, ya, setiap hari menunggu anaknya pulang. Setiap hari. Melihat sampai jauh dan karena dia menunggu setiap hari, masih jauh saja, masih jauh loh. Ya, sudah kelihatan sama bapaknya. Tentu ini mencerminkan kemahatauan Allah Bapa. Allah Bapa dari jauh-jauh sudah bisa melihat, hatinya sudah mulai condong kepada Tuhan. Sudah melihat hatinya ada kecenderungan kepada hal-hal rohani. Sudah melihat bahwa hatinya ini mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah. Tuhan dari jauh-jauh sudah melihat. Tetapi sebagai Bapak jasmani yang menunggu-nunggu, kita pun dari jauh-jauh sudah memanggil-manggil. Dan kita sudah berlari untuk mendapatkan anak kita, mendekap dia, dan mencium dia. Saudara, kita mengantisipasinya. Tetapi ini sangat tergantung dari apakah kita bisa konsisten seperti Ayub. Apakah kita memang memprioritaskan ini? Ada ayah-ayah yang memprioritaskan hal-hal lain. Dan memang ada, nanti kita akan lihat bahwa ayah ini menyediakan. Dan bagi sebagian orang ini adalah prioritas. Tapi untuk apa memprioritaskan, memberikan makanan jasmaniah kepada anak, tetapi jiwanya, rohaninya tidak dikasih makan? Apakah anak ini baru punya kerohanian sesudah dia akil balik? Apakah sebelum akil balik tidak punya kerohanian? Punya, saudara.
Jangan menunggu sampai anaknya sudah remaja, baru kemudian bingung, oh kenapa anak saya nggak mau datang ke gereja ya? Jangan tunggu sampai anaknya sudah besar, baru kemudian bingung, kenapa anak saya tidak mau percaya Tuhan? Kan tadi saya sudah sebutkan, ini seperti benih yang ditaburkan. Lalu kemudian dia harus masuk ke dalam tanah itu, dia harus menerima siraman air, dia harus menerima teriknya matahari. Baru nanti dia akan bertunas. Sehingga menurut survei, lebih dari 75% orang yang diselamatkan, itu diselamatkan dalam usia 17 tahun ke bawah. Ya. Jadi, yang diselamatkan pada usia 70 tahun ke atas, itu 0,001%. Di atas 70 tahun itu berarti udah hampir, udah gitu ya, lalu kemudian diselamatkan. Itu sangat sedikit. Ya. Rupanya paling banyak orang diselamatkan itu pada saat mereka masih usia 17 tahun ke bawah. 17 tahun ke bawah. Bukan berarti di atas 17 tahun udah langsung susah. Bukan. Hanya saja ini menunjukkan betapa pentingnya sekolah minggu itu dan betapa pentingnya masa remaja. Sehingga seorang ayah yang memprioritaskan ini tidak akan ragu-ragu dan tidak akan merasa rugi jikalau dia harus mengorbankan apapun juga untuk memberikan kesempatan anaknya datang ke gereja, mendengarkan Injil, dan punya kesempatan untuk diselamatkan di masa mudanya. Saudara, saya yakin ayah manapun itu rela akan membayar berapapun harganya kalau anaknya bisa pasti masuk surga. Pasti. Itu yang menjadi beban. Kalau bisa, dulu saudara, dulu itu ada gereja Roma Katolik menjual indulgensia. Jadi, untuk menghapus dosa, bisa beli surat pengampunan dosa, tapi harganya mahal. Nah, ini dia, harganya mahal. Tetapi, kalau bisa pakai uang untuk membeli surat pengampunan dosa, saudara, kalau bisa pakai uang untuk beli itu surat, maka semua orang akan kerja seperti orang gila, ya nggak? Kerja seperti orang gila, bahkan menipu pun nggak, ya jangan takut, jangan ragu, menipu pun itu dihalalkan, karena nanti sesudah menipu itu lalu dapat banyak uang, dia akan beli surat pengampunan dosa penipuan itu. Tapi tidak bisa. Jadi kalau berapapun harganya, itu masih worth it, supaya anaknya itu bisa punya kepastian keselamatan. Maka datang ke gereja pagi-pagi adalah harga yang sangat murah. Harga yang terlalu murah. Hanya harus dilakukan sejak kecil dan dilakukan dengan konsisten. Itulah bukti bahwa ayahnya mengasihi keluarganya dan memprioritaskan keselamatan jiwa anak-anaknya. Ayub memprioritaskan anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Nomor 2, Tuhan menginginkan supaya ayah itu menjadi penyedia dan pelindung dan untuk melakukan segala hal yang baik untuk keluarganya. Penyedia, pelindung, dan melakukan hal-hal yang baik. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, saya bacakan ayat 9, sampai yang ya mungkin 11. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang di surga melimpahkan berkat-Nya dan menyediakan karunia-karunia kepada semua anak-anaknya. Dan tahu memberikan apa yang baik kepada orang yang meminta hal yang jahat. Ya. Allah Bapa yang di surga tahu melakukan hal itu. Dan kita, bapak-bapak manusiawi, katanya walaupun kita jahat, kita pun mengikuti contoh Allah. Kita mengikuti contoh Allah. Kita tahu melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga kita. Tahu melakukan hal yang baik walaupun mereka tidak tahu hal yang baik, anak-anak kita. Dan kita akan menyediakan untuk mereka dan melindungi mereka.
Ini peran yang sangat penting. Ya. Allah menunjuk para ayah untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Jadi kalau Allah mau menyediakan untuk anak-anaknya, untuk manusia, itu tanggung jawab diberikan kepada si ayah. Kalau Allah mau melindungi kita, terutama waktu kita masih kecil, maka itu diberikan tanggung jawabnya kepada sang ayah. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Ya. Matius pasal yang kedua, ini ayat yang ke-13. Oh, ini tentang Yusuf. Ini tentang Yusuf. Jadi, ayat yang ke-13, katanya di sini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Kenapa Tuhan menyuruh supaya Yusuf menikahi Maria? Ya, tetap menikahi Maria. Walaupun tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir, tetapi tetap menikahi Maria. Ya. Kalau Tuhan mau sungguh-sungguh membuat ini menjadi suatu tanda, bukankah akan lebih heboh kalau misalnya Maria sama sekali tidak bersuami, lalu tiba-tiba mengandung, ya kan? Tapi tidak, Tuhan menggunakan Yusuf selain untuk menjadi tamengnya, ya, menjaga reputasi si Maria, juga adalah untuk menjadi penyedia bagi Maria dan bayi Yesus. Jadi ini peran yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yusuflah yang akan melindungi Maria, yang akan menyediakan kebutuhan, mencukupi, dan membesarkan Yesus. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat penting, bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kelima, kalau Anda baca mulai dari ayat yang ke-21-nya itu adalah tentang istri, katanya harus tunduk kepada suami, tapi jangan stop sampai di situ, karena ayat 25-nya berbicara kepada suami, kasihilah istrimu. Dan kasihilah istrimu itu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Menyerahkan dirinya. Jadi, Tuhan menggunakan dirinya sebagai contoh. Nih, para suami harus begini. Yaitu sampai rela mati, menyerahkan hidupnya untuk yang dikasihinya. Saudara, inilah pengorbanan yang dituntut oleh Allah dari para ayah, para suami. Jadi, ketika Maria pada waktu itu harus lari ke Mesir, kalau dia tidak punya suami, waduh, sulit sekali. Dia harus bagaimana di Mesir? Itu tanah asing. Dia harus bagaimana hidupnya? Kalau dia tidak punya suami, bagaimana dia membesarkan bayi Yesus? Dan kalau Yesus tidak memiliki ayah, bagaimana perkembangannya? Yesus memang dia adalah Allah. Tetapi Tuhan mau supaya dia mengalami semua yang dialami oleh anak-anak pada umumnya. Oleh sebab itu Tuhan kasih dia seorang ibu yang luar biasa. Tuhan kasih dia seorang ayah yang luar biasa. Dan saudara, ini adalah hati yang diberikan oleh Tuhan kepada ayahnya. Di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan seterusnya, ini Anda boleh baca nanti ya, Lukas pasal yang kedua. Waktu itu Tuhan Yesus umur 12 tahun dibawa ke Yerusalem seperti hukum Taurat mengatur. Bahwa semua laki-laki usia 12 tahun ke atas itu harus pergi ke Yerusalem 3 kali setahun untuk 3 hari raya penting ini. Lalu ceritanya Tuhan Yesus waktu itu dia pergi ke bait Allah itu, lalu kemudian mulai bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam di situ, ahli-ahli Farisi. Dan tanpa sepengetahuan orang tuanya, Yesus yang masih muda itu malah tertinggal di situ. Ya. Siapa di sini yang pernah ketinggalan anaknya? Hah? Pernah ketinggalan anaknya nggak? Waduh. Ya. Gembala Steven kayaknya pernah hilang di pasar. Ya. Saya pernah hilang
pergi ke rumah teman, dicari-cari sampai 2 jam nggak ketemu. Tahu-tahu pulang sendiri dari rumah teman. Sudah membuat keributan seisi gereja waktu itu, sampai orang tua saya panggil polisi. Ya. Saya sendiri pernah hampir kehilangan Melody di airport. Ini kayaknya keturunan ini. Ya. Nggak tahu Pak Suwe itu pernah nggak hilang. Dan hati seorang ayah gimana? Wah, kalau hati seorang ayah itu, anaknya hilang, anaknya nggak tahu kemana, itu pasti sangat khawatir sekali. Dan Maria dan Yusuf, sudah berapa hari perjalanan jauhnya kembali lagi ke Yerusalem. Di mana kan? Di mana? Mereka pikir, oh mungkin ikut rombongan yang di mana, kan itu biasanya kalau perjalanan jauh, supaya aman, itu ikut rombongan besar. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak segera kelihatan pada waktu itu, ya mungkin sedang di bagian yang mana gitu. Tetapi sesudah 1 hari harusnya sudah berkumpul bersama keluarga. Di mana? Tidak ada. Ternyata Tuhan Yesus tidak berada bersama rombongan itu. Mereka langsung balik lagi, bayangkan. Ya. Sudah siap untuk berkemah, langsung malam itu kembali lagi. Ketemu Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus lagi di bait suci, lagi bersoal jawab, lagi seru, lagi tanya jawab. Ya, Tuhan Yesus sudah umur 12 tahun sudah bikin seminar, Anda bayangkan, blok kelas, ya, mungkin tarik garis zaman, dan menjelaskan hal-hal yang luar biasa sehingga semua ahli Taurat orang Farisi itu takjub. Dan yang tidak kalah takjub itu pasti adalah orang tuanya. Ya, mereka langsung melihat, wah, ini ternyata aman-aman di bait suci. Ya, mungkin mau marah tapi bercampur dengan rasa lega, ya. Bagaimana entah itu semua bercampur aduk di dalam hati mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang apa? Aku sudah berada di tempat di mana aku harusnya berada, di rumah Bapakku. Ya. Dan bagi orang lain mungkin mereka tidak paham, tetapi Maria, seorang ibu yang luar biasa, menyimpan itu di dalam hatinya. Wow. Hati seorang ayah, saya pikir tidak kalah lembutnya dibandingkan hati seorang ibu. Tetapi tidak tercatat bahwa Yusuf marah-marah di situ, enggak. Yusuf di situ dengan sangat luar biasa dan penuh kesabaran. Dia membawa Tuhan Yesus. Mungkin rasa leganya mengalahkan rasa khawatirnya. Anak yang hilang sudah ditemukan kembali. Nah itu saudara. Jadi laki-laki inilah yang disebutkan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Lalu kemudian bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Memang secara teknis dua-duanya harus meninggalkan ayah dan ibunya kan. Nggak mungkin yang laki-laki meninggalkan lalu yang istrinya, wanitanya masih belum meninggalkan ayah dan ibunya, nggak mungkin. Jadi dua-duanya meninggalkan ayah dan ibunya, tetapi yang diberi tanggung jawab itu adalah si laki-laki. Laki-laki, makanya laki-laki yang disebut meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi laki-laki ini harus bisa mandiri, harus bisa bertanggung jawab. Kalau anak-anaknya bagaimana? Tanggung jawab si suaminya, si ayahnya ini. Dialah yang harus menyediakan, melindungi, harus tahu mengarahkan yang baik untuk keluarganya. Sama seperti kita hari ini, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Maka kita juga harusnya bersyukur juga kepada ayah jasmani kita, ayah duniawi kita, untuk pengorbanan yang telah Ia lakukan. Oke, yang ketiga, saudara. Apa yang Tuhan kasih kepada ayah sebagai tanggung jawab? Yaitu untuk menjadi teladan bagi keluarganya. Dan diarahkan kepada Tuhan. Ayah itu adalah teladan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu untuk keluarganya. Dan Tuhan memaksudkan supaya keluarga itu dipimpin oleh sang ayah. Ayah ini adalah kepalanya. Dan dipimpin, dan itu seperti seolah-olah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan adalah kepala dari laki-laki. Laki-laki adalah kepala dari keluarganya. Dengan mengikuti kepala keluarga, kalau kepala keluarga ini mengikuti Tuhan, maka keluarganya ini mengikuti Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kepala keluarganya tidak mengikuti Tuhan, maka keluarganya juga tidak mengikuti Tuhan. Jadi ini suatu hal yang sangat penting.
Ya. Nah, tadi kita sudah singgung dengan menyediakan, melindungi, melakukan kebaikan untuk keluarganya si ayah ini menjadi contoh kan? Menjadi contoh. Sehingga keluarganya ini, anak-anaknya ini, melihat kasih Allah Bapa. Jadi belajar tentang Allah Bapa karena melihat contoh yang diberikan oleh ayah mereka. Ini adalah hal yang luar biasa. Dari mana anak-anak bisa tahu tentang seorang pencipta? Dari orang tuanya. Dari mana anak-anak bisa belajar menghormati penciptanya itu? Kan nggak kelihatan. Kalau misalnya keluarga dibawa, ini kan, dibawa ke pertemuan keluarga. Ini panggil nih ya, ini namanya kungkung, ini namanya papa, ini paman, ini bibi, ini apa kakek, tulang, apa segala macam. Ini udah diperkenalkan. Ya, mesti salim, mesti ini. Nah, ini kelihatan, Saudara. Tapi bagaimana mengajarkan anak-anak untuk hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Nggak bisa dibawa kepada Tuhan, gitu kan? Ini Tuhan. Mana Tuhannya nggak ada. Anak-anak nggak bisa lihat. Anak-anak masih belum bisa mengabstrakkan konsep Tuhan itu seperti apa. Nggak kelihatan. Kalau tidak melihat Tuhan di dalam Bapaknya, di dalam kehidupan Bapaknya, maka anak-anak itu harus melihat bahwa ayahnya ini menghormati Bapa yang di surga. Maka dia akan melihat, rupanya Bapak saya menghormati. Menghormati apa sih? Saya nggak pernah melihat Tuhan. Bapak saya nggak pernah melihat Tuhan. Tetapi Bapak saya rajin datang ke gereja. Tetapi Bapak saya, dia setiap kali membuka Alkitab, dia membukanya dengan hati-hati. Dan dia membacakannya dengan penuh hormat. Dan dia mengajak saya untuk mengasihinya, untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Dan mengajarkan saya kebenaran-kebenaran di dalamnya. Jelas Bapak saya menghormati kata-kata yang tertulis di dalam kitab ini. Jelas Bapak saya menghormati prinsip-prinsip ini. Jelas Bapak saya mengasihi jemaat lokal di mana dia pergi, di mana saya berada. Jelas Bapak saya mengasihi gembalanya. Saudara, itu akan terlihat dan itulah cara seorang anak belajar tentang Allah, tentang Bapaknya yang di surga. Teladan itu datang dari sang ayah. Sang ayahlah yang memberikan contoh dan memimpin arah keluarganya. Jikalau ayah itu kemudian memikirkan, kalau gitu saya mau mengejar hal yang lain. Saya punya hobi. Saya pengen jalan-jalan, saya pengen memancing, saya pengen hiking, saya pengen bersama dengan teman-teman saya. Dan itu yang dilihat oleh anak-anak. Maka itulah yang mereka tangkap bahwa ayah saya sukanya main catur, sukanya main golf, sukanya ngerumpi, ngopi, jalan-jalan. Itu yang mereka lihat. Apakah mereka akan mengasihi Tuhan? Belum tentu. Ya. Banyak sekali pemain sepak bola punya anak. Lalu kemudian dimasukkan ke akademi. Misalnya anaknya Beckham. Siapa yang tidak kenal David Beckham? David Beckham yang ganteng itu. Ya. Anaknya waktu itu masuk di akademi satu klub di Amerika itu. Itu sudah digadang-gadang sebagai pengganti bapaknya. Wah, ini bakal jago seperti bapaknya. Apakah benar demikian? Belum tentu kan? Tetapi dapat dari mana anaknya Beckham ini? Dia suka main bola. Adalah karena dia dari kecil sudah melihat bapaknya di TV. Ya kan? Wih, papa, gol gitu kan. Ikut ke pertandingan dan lain sebagainya, dibawa, kalau menang itu diarak juga di keliling stadion segala macam. Itu membentuk di dalam hatinya suatu keinginan, inilah kehidupan bapak saya. Dan dia ingin untuk menjadi seperti bapaknya. Menjadi seperti bapaknya. Nah, orang tua yang memiliki profesi, biasanya akan menurunkan kecintaannya ke profesi itu kepada anaknya. Kecintaan akan profesi itu kepada anaknya. Saudara,
Seorang ayah menjadi teladan dalam hal-hal rohani juga. Jadi, memang tidak ada ayah yang sempurna ya. Tidak ada. Ayah itu harus meneladankan kerajinan, kejujuran, ya, kepandaian, dan lain sebagainya. Dan ayah bisa gagal. Ayah bisa kelihatan lemah. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tetapi, justru laki-laki menyadari hal ini. Dan karena menyadari bahwa diri kita memiliki banyak kelemahan dan banyak sekali kesalahan, maka sebenarnya itulah kesempatan untuk mempraktekkan satu hal yang sangat penting. Di dalam Mazmur 103, Mazmur 103, coba kita lihat di sini. Apa kata Tuhan? Ya. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada satu sifat di sini yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Tuhan itu bahasa Inggrisnya long suffering. Jadi long itu panjang, suffering itu penderitaan. Menderitanya itu panjang. Kenapa menderita panjang itu artinya sabar? Ya. Karena kalau menderita baru sebentar, udah nggak sabar, ya itu namanya nggak sabar. Ya, baru menderita sedikit sudah komplain, baru menderita sedikit sudah nggak tahan gitu, itu namanya tidak sabar. Jadi kesabaran itu mungkin definisinya, ya, secara epistemologis, itu adalah kalau bisa menahan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat dia frustrasi, menahan sesuatu yang tidak dia inginkan, tetapi dia bisa melakukan itu, dia tahan itu tanpa komplain untuk jangka waktu yang panjang. Dan itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Bayangkan, waktu Adam dan Hawa, jangankan Adam dan Hawa, iblis. Waktu iblis di surga, dia berdosa, nggak langsung dimasukkan ke neraka. Wow. Tidak langsung dimasukkan ke neraka. Anda bayangkan, iblis loh. Ya, malaikat yang berada di hadapan Tuhan, lalu kemudian memberontak, lalu menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat. Gila. Mau kudeta. Lalu kemudian sepertiga kabinetnya Tuhan diseret. Gitu. Apa Tuhan nggak marah? Tapi Tuhan panjang sabar. Panjang sabar. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tunggu sampai sorenya baru datang ke situ. Inspeksi. Ya. Mungkin kalau kita gitu kan, kita maha tahu, lalu kita lihat, ini Hawa baru langsung makan, udah langsung kamu makan ya. Mungkin Adam belum sempat makan. Tapi Tuhan sabar. Adam makan, Tuhan masih tunggu. Sorenya baru Tuhan datang. Dan Tuhan datang seperti biasa. Dengan langkah yang santai. Dengan langkah yang tidak terburu-buru. Tanpa amarah. Tuhan santai. Dan kita melakukan dosa demi dosa. Bahkan dosa yang sama berulang-ulang. Tapi Tuhan masih sabar. Saudara. Dan karena kita menyadari kita ini orang berdosa yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan masih sabar kepada saya, maka kita pun sabar kepada anak-anak. Maka kita pun penuh dengan kasih setia, sama seperti Tuhan, penuh dengan kasih setia kepada kita. Jadi saudara, Tuhan sudah sabar, sudah rela mengampuni kita, melupakan pelanggaran-pelanggaran kita jikalau kita bertobat. Kita juga harus panjang sabar. Kadang-kadang kita harus mendisiplinkan anak-anak kita. Tapi pernahkah kita baca di dalam Alkitab, Allah marah-marah?
Pernah nggak kita baca di dalam Alkitab Allah marah-marah? Allah marah pernah. Tapi marah-marah saya tidak pernah baca. Ya. Karena marah dengan marah-marah itu ternyata nggak sama, saudara. Ya. Ada beda satu kata marahnya itu. Loh, kok bedanya marahnya? Tambah marah dengan marah-marah, kok bisa beda? Oh iya. Kalau Allah marah, itu adalah karena untuk sebab yang benar. Tetapi Tuhan tidak pernah, kita baca, ngomel. Tuhan tidak pernah mau membalaskan dendam. Ya. Tuhan tidak pernah ngambek gitu. Nggak pernah. Karena Tuhan melakukan semua itu untuk kebaikan kita. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat 5. Oh, ini kayaknya lumayan panjang. Jadi saya bacakan yang cepat. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi bagaimana seorang ayah mendisiplinkan anak-anaknya? Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang ke-21-nya, ayat yang ke-20, ada perintah bagi anak-anak untuk taat kepada orang tua. Tetapi ada perintah di ayat 21 bagi ayah-ayah, jangan sakiti hati anakmu. Oh, ini hal yang sangat penting. Kalau kita menuntut anak-anak untuk taat, dan ketika mereka gagal, maka sekalipun harus didisiplinkan, tetapi jangan sampai menyakiti hati anaknya. Jadi apa yang kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ini adalah caranya. Pertama, ini disiplin seorang ayah kepada anaknya, itu harus didasarkan pada kasih. Ini, katanya, kalau mengasihi anaknya, justru akan dihajar, justru akan didisiplinkan. Kalau tidak, justru itu namanya tidak mengasihi. Kita melihat contoh tentang Imam Eli. Nah ini nanti, 1 Samuel ini nanti akan ada CCA. Ya. Imam Eli, dia tidak mendisiplinkan anaknya. Lalu kemudian anaknya menjadi rusak, si Hofni dan Pinehas ini. Lalu kemudian akhirnya seluruh keluarga, bukan cuma mereka berdua, seluruh keluarga, Hofni, Pinehas, Imam Eli sendiri, dan keturunan-keturunannya kena kutuk oleh Tuhan. Itu bukan kasih. Imam Eli yang tahu kebenaran, yang tahu hal yang baik, tetapi tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Ketika perlu disiplin, maka seorang ayah harus mendisiplinkan, tetapi berdasarkan kasih. Lalu, bukan berdasarkan apa? Amarah atau dendam. Kadang-kadang bisa saja anak-anak membuat ayahnya marah. Marah karena tidak taat, marah karena merusak sesuatu, marah karena bisa banyak hal, karena menjengkelkan dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah memarahi anak karena ada emosi. Jangan pernah mendisiplinkan anak karena ada rasa mau membalaskan. Kamu bikin saya merasa nggak enak. Anak ini bikin saya kesel. Saya mau balas kepada dia. Ini bukan sesuatu yang benar. Itu bukan disiplin. Itu adalah kemarahan. Itu adalah dosa.
saudara. Lalu kemudian, disiplin itu haruslah demi kebaikannya. Ya, demi kebaikannya. Bukan demi kepuasan. Nah, rasain loh. Ya, saya jadi ingat, dulu waktu saya SMA, saya di SMAK 3. Itu laki-lakinya, walaupun di sekolah unggulan, itu tetap nakal-nakal. Waktu saya kelas 2 SMA itu, saya ingat, kami laki-laki waktu jam istirahat, kami kunci pintunya, semua anak yang cewek di luar. Terus kami main bola di dalam kelas. Akibatnya, lampu di atas itu pecah, saudara. Wah, kasus deh. Ya kan? Kasus ini, semua yang wanita dikunci di luar, yang laki-laki itu mejanya semua dipinggirkan, lalu kemudian kita main bola di dalam di situ. Ini betapa nakalnya kami dulu. Lalu kemudian wali kelas kami marah sekali. Lalu kemudian kami dihukum. Hukumnya adalah berjemur di lapangan seharian. Yang masuk kelas, yang belajar cuman yang wanita, cuman yang anak cewek. Yang laki-laki kita ketawa-ketawa di lapangan di situ. Haha, kita nggak usah belajar. Ya, kita hari ini libur, walaupun di lapangan sih, ya panas-panasan. Tetapi hari ini kita nggak usah belajar. Apakah ini merupakan kebaikan buat anak-anak itu? Saya menarik pelajaran dari ini. Sehingga waktu saya ngajar GEC, ada anak-anak yang tidak bikin PR lah, dan lain sebagainya, yang nakal, tidak memperhatikan. Tidak pernah saya menghukum mereka, kamu berdiri di luar. Kalau dia berdiri di luar, maka dia tidak akan mendengarkan materi pelajarannya. Kalau saya mau hukum dia berdiri di samping saya. Berdiri di depan papan tulis di sini. Kalau dia tidak bikin PR, hukumannya tidak harus dipukul. Hukumannya adalah dia harus bikin PR itu di depan saya. Jadi hukuman atau disiplin itu haruslah berupa sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Hukuman itu bukan sesuatu yang sengaja menyakiti dia. Hukuman itu bukan sesuatu yang merupakan pelepasan dari frustrasi si ayah itu. Nah, memang kita merasa frustrasi, tetapi sebelum kita melakukan pendisiplinan, kita ingat dulu bahwa Tuhan juga sudah begitu panjang sabar terhadap kita. Maka kita pun harus panjang sabar kepada anak-anak kita. Dan katanya apa? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Ketika orang sudah jatuh, sudah gagal, sudah tidak taat, mungkin dia justru butuh diluruskan. Justru dia butuh dikuatkan. Itulah kasih sayang. Itulah teladan. Sehingga bukannya dia dicampakkan, bukannya dia merasa bahwa ini orang tua saya tidak mengerti saya. Tidak, tetapi orang tuanya mengasihi dia dan bahkan mau yang terbaik bagi dia. Dan menguatkan dia dan menunjukkan, katanya, tunjukkanlah ya, luruskanlah jalan. Nih lihat, kamu sudah melenceng. Tetapi kemudian ditunjukkan ini yang benarnya, ini yang lurusnya. Saudara, inilah pendisiplinan. Dalam memberi pimpinan, dipimpin mengarah kepada Tuhan. Bukan dipimpin sesuai dengan Hollywood, sesuai dengan apa yang orang dunia ini katakan. Kepada Tuhan. Kalau kita mengarahkan anak-anak, diarahkan kepada Tuhan. Saudara, lewat perbuatan dan perkataan, si ayah ini menjadi teladan buat keluarganya. Itu yang Tuhan inginkan buat sang ayah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu kami adalah ayah-ayah, orang tua yang tidak sempurna. Dan kami mengandalkan Engkau untuk mengajarkan kami bagaimana kami harus bertindak dan apa saja tanggung jawab kami. Sehingga keluarga yang sudah Engkau titipkan kepada kami, anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, itu yang menjadi prioritas kami. Bahwa mereka diselamatkan, bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka belajar untuk mengasihi-Mu dan menghormati-Mu, taat kepadamu. Tolong berikan kami kekuatan dan kesabaran dan hikmat untuk melakukan apa yang benar, untuk menjadi teladan dan konsisten, mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan sifat-sifat Tuhan,
menanamkan nilai-nilai yang Kristiani, dan dengan demikian mengarahkan mereka kepada Tuhan. Sehingga kelak nanti Engkau memakai mereka, karena karakternya sudah dipersiapkan untuk melayani-Mu. Ya Bapa kami yang di surga, kami menyebut Engkau sebagai Bapa, dan kami menyerahkan diri kami kepadamu. Terserahlah kami kepadamu, supaya Engkau menjadi kepala kami, dan dengan demikian kami bisa menjadi kepala bagi rumah tangga kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.